Selamat pagi, saya harap kondisi hati saudara pagi ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari, pagi ini kita mau coba duduk di hadapan Tuhan untuk mendengar apa pesan Tuhan pagi ini. Kami di dalam gereja selalu mendoakan saudara walaupun melalui ibadah online supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan. Bukakan mata hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima, sehingga bisa menjadi buah yang manis Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai lidah. Perkataan yang kita ucapkan mempunyai konsekuensi. Setiap perkataan yang sia-sia bisa dihadapkan kepada penghakiman. Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi penting untuk kita belajar bagaimana untuk kita menguasai lidah kita. Tuhan Yesus baru saja mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Kemudian pada saat Tuhan sembuhkan, orang itu jadi bisa melihat dan berkata-kata. Banyak orang yang sangat takjub sama mujizat Tuhan saat itu dan membuat orang Farisi iri dan mengatakan bahwa dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan itu. Kemudian Tuhan Yesus katakan di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Hari ini kita belajar bagaimana cara mengendalikan lidah kita. Poin yang pertama adalah jangan menentang Roh Kudus. Ucapan yang menentang anak manusia yang berarti Tuhan Yesus aja masih diampuni, tapi kalau menentang Roh Kudus tidak diampuni. Dikatakan gak cuma di dunia ini, tapi juga di penghakiman juga tidak. Kenapa? Karena pada saat orang Farisi ucapkan bahwa Tuhan itu sahabat pemungut cukai, dia orang berdosa, dia peminum. Ini karena ketidakpedulian dan berdasarkan prasangka Tuhan Yesus di dunia sebagai anak manusia. Kalau menentang Roh Kudus, itu berarti tidak mengakui pekerjaan tangan Tuhan sekaligus menentang Allah itu sendiri. Orang yang menolak dan melawan suara Roh Kudus ini bisa menjauhkan dirinya dari kekuatan yang bisa membawa kepada pengampunan dosa. Kok bisa? Karena di Yohanes 16 katakan bahwa Roh Kudus diutus kepada kita untuk membantu kita jadi insaf akan dosa, kita tahu kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus adalah penolong, penghibur yang Tuhan janjikan kepada kita semua murid-muridnya. Suara Roh Kudus itu seperti suara kecil yang coba untuk berbicara melalui hati kita. Misalnya, jangan lakukan itu. Ayo minta maaf, ampuni saja. Ayo bantu dia. Saatnya beribadah. Tujuannya selalu untuk membalikan kita dari jalan kita yang salah atau untuk memberi petunjuk. Pada saat kita terus menolak semua arahan, maka kita akan mendukakan Roh Kudus dan membuat api roh kita padam. Pada saat api padam, hati menjadi keras dan menghasilkan pikiran yang rusak sehingga yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Kalau sampai menentang Roh Kudus dikatakan tidak diampuni. Kalau di sini ada yang khawatir, wah, saya sudah sampai menentang Roh Kudus ya. Saya rasa semua yang masih belum menolak Tuhan sebagai juru selamat dan yang menolak kebenaran firman Tuhan masih mau bertobat, itu masih aman. Jadi kalau hatinya masih mau mendengar petunjuk dari Roh Kudus, maka lidah kita juga akan terkontrol. Matius 12 ayat 33 sampai 35 katakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut berasal dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Poin yang kedua,
ubah kualitas hati. Jadi Tuhan baru saja mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berarti ini adalah suatu perbuatan yang baik. Dari buahnya pohon dikenal. Buahnya baik berarti pohonnya, sumbernya juga baik. Tetapi orang Farisi katakan, dia mengusirnya dengan kuasa setan. Berarti perbuatan baik Tuhan yang mengusir setan itu dikaitkan dengan sumber kuasa yang tidak baik, yaitu kuasa dari setan. Enggak sinkron. Tuhan kemudian membalikan kepada orang Farisi, bagaimana kamu sendiri bisa mengucapkan hal-hal yang baik, padahal kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan dari mulut berasal dari hati. Dari perkataan menunjukkan karaktermu, orang seperti apa kamu. Beberapa dari kita mungkin ada yang sudah berusaha untuk merubah apakah cara berbicara kita yang tadinya nggak baik kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, tapi gagal. Ini dikarenakan kita nggak ngerti kalau sumber dari perkataan kita itu adalah dari hati. Pada saat hati kita marah, kita sedih, kita sudah terkontaminasi, kita menjadi ragu dan jahat, maka perkataan kasar yang keluar dari mulut kita itu berasal dari kondisi hati kita. Untuk memperbaiki lidah, kita harus memperbaiki hati kita dulu. Kita semua bukan orang yang sempurna. Ada waktu di mana kita bisa salah bicara. Tapi Tuhan Yesus bicara lebih dalam lagi mengenai kedalaman hati seseorang. Hati kita itu mempengaruhi perasaan, pikiran, dan keputusan kita. Apa yang ada di dalam hatimu pasti akan keluar. Kalau hatimu jahat, maka akan mempengaruhi perasaanmu, pikiranmu, dan perbuatanmu. Bagaimana perasaanmu saat tahu temanmu diberkati, bisnisnya sukses, mungkin anaknya juara kelas? Apakah iri atau ikut bahagia? Kalau masih ada iri hati, berarti kita harus merubah kualitas hati. Mulai katakan, saya diberkati, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Hati yang kualitasnya baik akan membuat kualitas hatimu, kata-katamu juga berubah. Matius 12 ayat 36-37 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kata sia-sia itu adalah kata yang gak dipikirkan, kata yang gak ada gunanya. Jadi semua rekaman percakapan kita selama ini masing-masing akan diulang pada waktu hari penghakiman. Kita akan dihukum kalau yang kita ucapkan kata sia-sia seperti orang Farisi bilang, oh dia menggunakan kuasa setan tuh untuk menyembuhkan. Pernyataan ini tidak masuk logika karenanya harus dipertanggungjawabkan. Karenanya seberapapun kondisi hati kita marah, sedih, atau kecewa, kita harus ubah kembali hati kita jadi hati yang baru, penuh dengan damai sejahtera. Kalau tidak, karena akal hati kita yang iri, jahat, maka bisa keluar kata sia-sia yang gak ada gunanya. Amsal 10 ayat 19 katakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tiap orang bertanggung jawab atas perkataannya. Karenanya kita harus menjaga bagaimana mengkontrol lidah kita. Dan poin yang terakhir adalah renungkan firman Tuhan. Raja Daud di sini sudah menemukan bagaimana caranya supaya kita bisa mengkontrol kualitas perkataan kita. Dikatakan di Mazmur 19 ayat 15, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari pagi ini kita ucapkan sama-sama. Kita berkatakan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Raja Daud katakan bahwa cara untuk mengubah hati melalui perkataan lidah kita adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan? Ada yang pernah lihat sapi lagi makan, atau pernah yang kasih makan sapi di farmland? Kalau ada, coba perhatikan, kok kelihatannya mereka kunyahnya nggak selesai-selesai. Karena sapi itu punya 4 perut atau lambung. Jadi pada waktu dia memakan rumput, dia biasa kunyah-kunyah lama sebelum dia telan.
Setelah itu masuk ke perut yang bisa mencerna makanannya. Setelah itu masuk ke perut berikutnya, kemudian diproses jadi bola-bola kecil. Bola-bola kecil itu kan dimuntahin ke mulut lagi untuk dikunyah. Setelah dikunyah, dikirimin lagi ke perut untuk dicerna kembali. Makanya kita lihat sapi kok nggak selesai kunyahnya, karena mereka kunyah, mereka telan, mereka muntahin. Mereka kunyah lagi, mereka telan, terus muntahin. Kunyah lagi, telan lagi, muntahin lagi, sampai yang tersisa hanya cairan. Pada saat sudah tidak dimuntahkan lagi karena sudah masuk ke dalam sistem pencernaannya. Saudara semua yang menonton hari ini berarti sedang mengunyah firman Tuhan. Tapi pada saat ibadah selesai nggak ada yang muntahin lagi. Baru kunyah sekali selesai, sampai minggu depan baru kunyah lagi. Makanan ini akan selesai dalam beberapa menit ke depan dan akan berakhir begitu saja kalau nggak dimuntahkan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan merenungkan firman Tuhan adalah pada saat kita dengar, pada saat kita baca firman, kita juga bagikan, kita sharing kepada anak kita, ada kesaksian di komunitas kita. Karena pada saat kita kunyah, kita harus muntahkan kembali. Pada saat kita terus kunyah, kita muntahkan, kunyah, muntahkan. Setelah berapa lama itu akan masuk ke dalam sistemmu, maka akan merubah gaya bicaramu, karena saudara merenungkannya dalam hatimu. Hari ini kita belajar untuk mengendalikan lidah kita dengan tidak menentang Roh Kudus. Kita mau merubah perkataan kita, tapi melalui hati kita. Hati kita diubahkan pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Kita bertanggung jawab atas semua ucapan kita, karena setiap kata sia-sia akan masuk dalam penghakiman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Biar setiap hati satu persatu Tuhan diubahkan Tuhan menjadi hati yang baru Tuhan. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi dendam Tuhan. Dan setiap hati yang baru ini Tuhan akan memulai memperkatakan kata-kata iman Tuhan, mulai mendeklarasikan kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, di dalam nama Yesus yang mampu mengubah Tuhan, mentransformasi lidah kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat dan diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.